Kota Petra yang hilang, salah satu keajaiban dunia, dibangun di tengah padang pasir dan terkubur selama berabad-abad di bawah pasir. Seperangkat kuil, makam, dan rumah yang mengejutkan diukir di batu karang oleh kerajaan Nabatean lebih dari 2000 tahun yang lalu. Suku Nabatean dan suku Arab nomaden, ahli dalam teknik hidrolik dan menggunakan keterampilan mereka untuk membuat sistem saluran air dan tangki air yang rumit. Hal ini memungkinkan mereka berkembang di wilayah yang sangat gersang ini. Mereka juga memiliki bakat arsitektur yang luar biasa, ini dibuktikan dengan ukiran dan struktur rumit yang ditemukan di seluruh kota. Petra menjadi ibu kota suku Nabatean, yang kemudian ditaklukkan oleh Romawi dan ditinggalkan. Seiring waktu, sebagian besar kota itu tertutup pasir gurun. Pada awal abad ke-19 ditemukan kembali oleh orang Barat, yang sedang melakukan perjalanan untuk menjelajahi sungai Niger, dan dia mendengar cerita tentang kota mati yang berisi makam Nabi Harun. Dia menjadi terpesona dengan sejarah dan berangkat untuk menemukan kota itu, dan memberitahu pemandunya bahwa dia ingin membawa seekor kambing untuk dikorbankan untuk menghormati makam Harun. Untuk sampai ke kota yang hilang tersebut, Anda harus melewati ngarai sempit bernama Sik yang lebarnya tidak lebih dari 3 meter. Treasury of Petra adalah bangunan yang diyakini sebagai kuil atau makam kerajaan Raja Retas Nabatean keempat. Kota ini, diperkirakan baru 15% yang sudah dieksplorasi, sisanya masih tersembunyi di bawah tanah. Tetaplah bersama saya untuk mencari tahu seperti apa orang Yordania, bagaimana kehidupan dan tradisinya. Di sini terdapat sungai Yordan yang disebutkan dalam Alkitab sebagai tempat Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Karena dianggap suci oleh umat Kristiani, ribuan turis datang ke sungai ini setiap tahunnya untuk dibaptis. Di Yordania juga ada tempat suci agama Kristen lainnya yaitu Gunung Nebo, setinggi 817 meter. Di tempat ini diyakini Musa melihat tanah perjanjian sebelum dia meninggal. Yordania adalah negara dengan pemandangan unik yang tidak dapat Anda temukan di tempat lain di dunia. Salah satu area yang paling menakjubkan adalah Wadi Rum, yang dikenal juga dengan sebutan Lembah Bulan atau Lembah Mars. Wadi Rum terletak sekitar 60 km sebelah timur Akaba dan sekitar 320 km sebelah selatan ibu kota Yordania, Amman. Wadi Rum memiliki pemandangan yang spektakuler dengan batuan pasir merah yang menjulang tinggi, lembah pasir, dan batu-batu besar yang tersebar di seluruh gurun. Sungai Yordan adalah tempat pertanian yang unik di Yordania. Tanah seluas ratusan ribuan meter persegi dikhususkan untuk membudidayakan ribuan pohon kurma. Di negara-negara barat, kurma tidak dikonsumsi seperti di negara-negara Arab atau Afrika Utara. Negara yang paling banyak mengkonsumsi kurma adalah Oman, dengan rata-rata 50 kg per orang per tahun, diikuti oleh Arab Saudi. Yordania adalah negara dengan wilayah yang relatif kecil, memiliki luas 89.000 km persegi yang terletak di Timur Tengah, salah satu daerah paling konflik di dunia. Ibu kota Yordania adalah Amman, dengan kota-kota besar lainnya adalah Akaba, Irbid dan Zarqa. Tidak seperti negara-negara Arab terdekat lainnya, Yordania tidak memiliki minyak dan sumber daya alamnya sangat terbatas. Yordania adalah monarki konstitusional, yang berarti raja adalah kepala negara, tetapi pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan Parlemen. Raja Yordania saat ini adalah Abdullah II, yang naik tahta setelah kematian ayahnya, Raja Hussein yang pertama yang merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Abdullah begitu disegani di wilayah tersebut. Angkatan bersenjata Yordania adalah salah satu yang paling profesional dan terlatih di kawasan Timur Tengah. Secara total mereka memiliki sekitar 100.000 tentara aktif. Yordania cenderung konservatif dan baik kepada orang asing, mereka akan menyambut Anda dengan senang hati. Kebijakan tentang pemakaian jilbab di negara tersebut tidaklah wajib secara hukum. Setiap individu memiliki hak untuk memilih untuk memakai atau tidak memakai jilbab sesuai dengan keyakinan. Perempuan di Yordania juga bisa memilih, bisa mengendarai mobil dan memiliki peran penting dalam kehidupan politik atau bisnis. Mayoritas penduduknya adalah orang Arab Yordania, meskipun ada juga suku yang hidup di daerah gurun, dengan sedikit vegetasi dan air. Bertahun-tahun yang lalu suku yang mendiami di daerah itu adalah pengembara, tetapi hari ini mereka hanya minoritas, mereka menjalani gaya hidup campuran di desa-desa dengan listrik, sambil memiliki tenda tradisional di padang pasir untuk musim penggembalaan musim semi. Hampir 97% penduduknya beragama Islam, ada juga populasi kecil Kristen dan Yahudi yang hidup berdampingan dengan damai.
Yordania adalah salah satu negara di dunia dengan tempat wisata terbanyak, diperkirakan ada sekitar 100.000 situs arkeologi. Sejarahnya sangat kaya karena lokasinya strategis di persimpangan beberapa jalur perdagangan kuno. Sepanjang sejarahnya telah menjadi bagian dari banyak kerajaan yang kuat, termasuk Kekaisaran Romawi, Bizantium, dan Ottoman, dan telah dipengaruhi oleh berbagai budaya dan agama, termasuk Kristen dan Islam. Yordania adalah salah satu negara termuda, merdeka pada tahun 1946. Yordania saat ini telah menjadi tempat perlindungan banyak orang yang melarikan diri. Negara itu diperkirakan menampung hampir 700.000 pengungsi Suriah yang melarikan diri dari negara mereka karena terjadi pecahnya perang saudara. Yordania adalah salah satu dari 3 negara di mana Anda dapat mengunjungi Laut Mati, yaitu sebuah danau asin yang dikenal sebagai cekungan Laut Mati. Laut Mati terletak di titik terendah di permukaan bumi, yaitu sekitar 430 meter di bawah permukaan laut. Kondisi ini memberikan kontribusi pada konsentrasi garam yang tinggi 10 kali lipat, sehingga tidak memungkinkan untuk makhluk hidup seperti ikan atau tumbuhan air. Karena konsentrasi garam yang tinggi ini, air Laut Mati menjadi sangat padat sehingga sangat mudah bagi Anda untuk mengapung di airnya. Ini adalah sesuatu yang membuat para wisatawan sangat penasaran dan ingin mencobanya. Satu-satunya pantai Yordania yang sebenarnya adalah Laut Merah, dinamakan demikian karena perubahan warna airnya yang berwarna merah. Hal ini disebabkan karena adanya alga merah yang menghuni perairannya. Laut Merah memiliki kedalaman rata-rata sekitar 500 meter dan merupakan salah satu laut dalam yang paling dalam di dunia. Laut ini memiliki peranan penting dalam perdagangan internasional karena merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eropa. Cagar biosfer Mujib, yang terletak di dekat pantai timur Laut Mati, terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan dan dianggap sebagai cagar alam terendah di dunia. Disinilah terdapat Ngarewadi Al-Mujib yang mencapai ke Laut Mati. Di utara dan selatan, cagar ini meluas ke pegunungan Karak dan Madaba. Ibu kota Yordania adalah Amman, dihuni oleh sekitar 40% dari populasi negara itu. Kota ini adalah salah satu kota Arab yang paling ke barat-baratan dan liberal. Benteng Amman, sebuah situs bersejarah di pusat kota, telah dihuni sejak zaman Neolitikum, salah satu tempat tertua yang terus dihuni di dunia. Selain benteng, di Amman Anda dapat mengunjungi kuil Hercules, sebuah kuil Romawi kuno yang terletak di tengah benteng, menghadap ke Museum Arkeologi Yordania. Meskipun tidak terbukti bahwa Hercules disembah di dalam temboknya, koin dengan gambarnya ditemukan di dalamnya. Tempat lain yang sangat banyak dikunjungi adalah Amfiteater Romawi, yang dapat menampung 60.000 orang, dibangun pada abad kedua pada masa pemerintahan Kaisar Antonio Pio. Tempat lain yang paling banyak dikunjungi di negara ini adalah Jerash, sebuah kota di Yordania Utara, yang terkenal dengan reruntuhan Romawinya. Kota ini didirikan oleh Alexander Agung dan jenderalnya Perdikas, dan kemudian ditaklukkan oleh orang Romawi. Hidangan tradisional Yordania adalah mansaf, yaitu makanan yang terbuat dari daging domba, nasi, dan yogurt kering yang disebut jamet. Yordania adalah tempat yang aman, kejahatan sangat jarang dan orang-orang sangat ramah karena ini adalah negara Muslim. Jika Anda bertemu dengan orang lokal, Anda dapat menyapa, tersenyum, dan membiarkan mereka memimpin percakapan. Jika dia menjabat tangan Anda atau ingin memeluk Anda dapat melakukan hal yang sama. Jika Anda berada di tempat umum dan ada orang yang sedang sholat, jangan berjalan di depan mereka, karena itu tidak sopan. Jika perjalanan Anda bertepatan dengan Ramadan, sebagai tanda hormat, jangan makan, minum, atau merokok di depan umum. Saat Anda berada di dalam taksi dan ingin menunjukkan rasa hormat, jika Anda seorang pria, duduklah di depan dan jika Anda seorang wanita, duduklah di belakang. Jika Anda seorang wanita, disarankan untuk menutupi setidaknya lutut dan bahu Anda dengan celana atau gaun panjang. Di Yordania, alkohol diperbolehkan, tetapi zat lain tidak, dan jika ditemukan dapat dikenakan hukuman berat. Homoseksualitas adalah legal dan bahkan ada komunitas LGBT kecil, tetapi bermesraan di depan umum, bahkan di antara pasangan heteroseksual tidak disukai. Mengambil foto instalasi pemerintah atau militer adalah ilegal, dan mengambil foto seseorang tanpa persetujuan dianggap sangat tidak sopan. Mengambil barang antik yang diambil dari situs arkeologi adalah ilegal. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Yordania.
Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.